0,71 ini diperoleh dari 5% dari angka kredit pembelajaran. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan SKP dengan angka kredit. Di video-video saya sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana menyusun rencana SKP periode 2 bulan Juli sampai Desember tahun 2021. Setelah kita menyusun rencana SKP, kita perlu menyusun namanya keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional. Formatnya seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang baru menonton video saya, file Excel-nya sudah saya sematkan di bagian deskripsi. Bapak Ibu bisa lihat dan menjadi bahan untuk referensi Bapak Ibu. Nah, kemudian formatnya seperti ini, ada pemerintah provinsi sesuai dengan provinsi Bapak Ibu. Kemudian periode penilaiannya adalah 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021. Kemudian ada kolom dan baris untuk pegawai yang dinilai, lalu ada pejabat penilai kinerja. Nah, format untuk keterkaitan SKP dengan angka kredit seperti ini. Ada nomor, ada rencana kinerja, ada butir kegiatan yang terkait, ada output butir kegiatan, lalu ada angka kreditnya. Nah, rencana kinerjanya itu dibagi dua, yang namanya rencana atau kinerja utama, dan yang kedua di bagian bawahnya ada kinerja tambahan. Nah, rencana kinerja ini diambil dari mana? Diambil dari rencana SKP kita. Kita tinggal copy dan pindahkan di keterkaitan SKP dengan angka kredit. Kita pindahkan. Kegiatan yang pertama, tersedianya program perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, dan tindak lanjut hasil penilaian. Kemudian kegiatan kedua, terlaksananya pembelajaran sesuai perencanaan. Lalu kegiatan ketiga, terlaksananya evaluasi, analisis, dan tindak lanjut hasil penilaian. Nah, ketiga rencana kinerja ini itu berupa butir kegiatan yang terkait dengan ketiga rencana kinerja utama ini adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil penilaian. Nah, output butir kegiatannya apa? 1, laporan PKG. Karena ketiga kegiatan ini atau 3 kinerja utama ini kan angka kredit bagi kita guru itu berupa paket, sistemnya paket, dan kegiatan 1, 2, dan 3 ini angka kreditnya itu dihitung setelah kita mendapatkan nilai PKG atau penilaian kinerja guru dari kepala sekolah. Nah, angka kreditnya berapa? Tergantung dari pangkat Bapak Ibu. Tergantung dari pangkat Bapak Ibu, kemudian tergantung juga dengan jumlah jam mengajar Bapak Ibu, dan juga apakah Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan sebagai wakasek atau kepala perpustakaan ataukah kepala lab, dan juga tergantung kepada nilai PKG Bapak Ibu. Nah, untuk perhitungan angka kreditnya Bapak Ibu bisa melihat pada video-video saya tentang perhitungan angka kredit guru sesuai dengan golongannya masing-masing. Nah, di sini untuk saya kasih contoh, angka kredit saya itu 14,22 untuk 3 kinerja utama ini. Jadi angka kreditnya itu berupa paket 14,22. Lalu yang berikut
Kegiatan yang keempat, tersedianya program perencanaan dan pelaksanaan sarana prasarana sesuai kebutuhan. Nah, kegiatan ini tergantung dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, urusan apa saja yang diperhitungkan jumlah jamnya, itu tinggal diisi di sini, di kegiatan yang keempat. Ataukah sebagai kepala laboratorium, ataukah sebagai kepala perpustakaan. Kemudian butir kegiatannya adalah menjadi wakil kepala sekolah, atau menjadi kepala perpustakaan, atau menjadi kepala laboratorium. Kemudian di bagian output butir kegiatannya adalah kegiatan ini yang dihasilkan adalah satu laporan penilaian kinerja wakil kepala sekolah. Nah, angka kredit untuk Bapak Ibu guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah itu juga tergantung kepada nilai kinerja wakil kepala sekolah dari Bapak Ibu masing-masing. Kemudian bergantung juga kepada pangkat Bapak Ibu, golongan ruang Bapak Ibu. Nah, di sini perhitungannya adalah untuk saya contohnya nilai angka kredit saya adalah 12,19. Nah, untuk perhitungan angka kredit sebagai wakil kepala sekolah, kepala laboratorium maupun kepala perpustakaan, Bapak Ibu juga bisa melihat di video-video tutorial saya tentang perhitungan angka kredit guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, sebagai kepala laboratorium maupun sebagai kepala perpustakaan. Kemudian kegiatan yang ketiga atau rencana kinerja utama yang ketiga adalah terlaksananya ekstrakurikuler sebagai pendukung pembelajaran. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler, angka kreditnya adalah 5%. 5% dari angka kredit pembelajaran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa angka kredit untuk tugas tambahan yang tidak diperhitungkan jumlah jamnya, jika SK penunjukan atau SK pemberian tugas itu masa berlakunya 1 tahun, maka angka kreditnya adalah 5% dari angka kredit pembelajaran. Sedangkan apabila SK atau penunjukannya temporer atau di bawah 1 tahun, maka angka kreditnya sebesar 2% dari angka kredit pembelajaran. Nah, butir kegiatannya adalah menjadi pembimbing ekstrakurikuler. Output kegiatannya 1 SK, angka kreditnya adalah 0,71. 0,71 ini diperoleh dari 5% dari angka kredit pembelajaran, yaitu 14,22. 5% dari 14,22 didapat 0,71. Lalu kegiatan yang keenam, terlaksananya pengawasan penilaian dalam proses pembelajaran. Nah, ini pengawasan PAS dan PAT, penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Itu karena SK atau ya penunjukannya itu temporer atau di bawah 1 tahun, maka angka kredit ini didapat dari 2% dari angka kredit pembelajaran. Jadi di sini 2% dari angka kredit pembelajaran. Sedangkan yang tadi ekstrakurikuler, karena SK-nya itu 1 tahun, maka angka kreditnya adalah 5% dari angka kredit pembelajaran. Ya. Kemudian terlaksananya pengawasan penilaian ini 2% dari angka kredit pembelajaran, lalu dikali dengan 2. Kenapa dikali 2? Karena pengawasan penilaian ini 2 kali dalam setahun, yaitu dalam PAS atau penilaian akhir semester dan juga PAT atau penilaian akhir tahun, sehingga perlu dikali 2. Hasilnya adalah punya saya 0,57, didapat dari 2%. 2% dikali 14,22, 2% dikali 14,22, lalu dikali 2.
dapat 0,57. Lalu yang ketujuh, terlaksananya piket harian. Nah, ini juga karena SK-nya 1 tahun, maka angka kreditnya 5% dari angka kredit pembelajaran. 5% dari angka kredit pembelajaran. Nah, butir kegiatannya apa? Butir kegiatannya adalah melaksanakan piket harian. Outputnya adalah 1 SK, angka kreditnya 0,71. 5% dari angka kredit pembelajaran tadi, yaitu 5% dari 14,22. Dapat hasilnya 0,71. Lalu kegiatan kinerja utama yang ke-8, rencana kinerja yang ke-8, terlaksananya penyusunan dokumen kurikulum sesuai ketentuan. Nah, ini tergantung dari Bapak Ibu guru, apakah Bapak Ibu mendapatkan tugas ini atau tidak. Kalau tidak ada, tinggal di-delete atau diganti dengan terlaksananya tugas sebagai wali kelas. Bisa diganti, terlaksananya tugas sebagai wali kelas. Nah, ini angka kreditnya juga 5% dari angka kredit pembelajaran. Karena SK-nya SK 1 tahun. Butir kegiatannya adalah menjadi tim pengembang kurikulum. Kalau Bapak Ibu wali kelas tinggal menjadi wali kelas. Lalu 1 SK, kemudian angka kreditnya 0,71, yaitu 5% dari 14,22 tadi. Lalu kita lanjut ke kinerja tambahannya. Kinerja tambahannya yang pertama adalah terlaksananya kepesertaan diklat fungsional. Butir kegiatannya mengikuti workshop, outputnya 1 sertifikat, angka kreditnya 1. Jadi untuk workshop yang kita biasa ikuti di tingkat sekolah dengan pola 30 sampai 80 jam, itu angka kreditnya 1. Kemudian, ya, jadi kegiatan kinerja tambahan yang kepesertaan diklat fungsional ini tergantung dari Bapak Ibu, apakah selama bulan Juli sampai Desember itu Bapak Ibu ada mengikuti diklat atau workshop atau tidak. Kalau tidak ada, tinggal di-delete saja. Kalau ada, tinggal Bapak Ibu isi angka kreditnya. Kalau pola atau waktu pelaksanaannya itu 30 sampai 80 jam, angka kreditnya itu 1. Lalu yang berikut, terlaksananya kegiatan yang mendukung tugas guru, yaitu menjadi anggota organisasi profesi PGRI aktif. Butir kegiatannya menjadi anggota aktif PGRI, outputnya 1 kartu, angka kreditnya itu adalah 0,75. Ini berdasarkan Permenpan RB. Untuk keanggotaan organisasi profesi, itu angka kreditnya 0,75. Lalu yang berikut, terlaksananya pengawasan, penilaian, dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Kita menjadi pengawas ujian sekolah. Butir kegiatannya menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Outputnya 1 SK, angka kreditnya itu berdasarkan Permenpan 0,08. Kalau Bapak Ibu masih ada kinerja tambahan lain, bisa Bapak Ibu tambahkan, atau Bapak Ibu masih ada lagi rencana kinerja utamanya, tinggal ditambahkan. Misalnya Bapak Ibu sebagai panitia PPDB. Panitia PPDB itu bisa ditambahkan, atau panitia kegiatan-kegiatan di sekolah bisa ditambahkan. Itu angka kreditnya adalah 2%, karena SK-nya SK temporer atau SK-nya di bawah 1 tahun. Nah, di bagian bawahnya tinggal dimasukkan nama tempat, lalu tanggalnya itu adalah 1 Juli 2021, kemudian pegawai yang dinilai, nama dan NIP. Demikian video saya kali ini Bapak Ibu tentang bagaimana kita membuat keterkaitan SKP dengan angka kredit. Di video selanjutnya saya akan membantu menjelaskan
tentang bagaimana penilaian SKP oleh atasan langsung. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Kiranya tutorial ini bisa membantu Bapak Ibu. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sehingga apabila ada video-video baru yang diupload bisa mendapatkan notifikasinya. Terima kasih.